Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Marzuki Alfauzi Ihsan, Riko Wahyu Saputra, Nurmaya Ika Salsabila, Aditya Pratama, Farid Abrara Falatansa, Wulan Aprilia, Zimi Arifin, dan Sakbiatul Rizky Ratna akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas. Untuk menjalankan operasinya, setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Dana juga dibutuhkan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha atau investasi baru. Artinya, di dalam perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan. Dalam hal ini, tugas manajer keuanganlah yang bertugas memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap sumber dana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, penggunaan modal sendiri memiliki kelebihan yaitu mudah diperoleh, persyaratan ringan, dan beban pengembalian yang relatif lama. Di samping itu, dengan menggunakan modal sendiri, tidak ada beban untuk membayar angsuran termasuk bunga dan biaya lainnya. Sebaliknya, kekurangan penggunaan modal sendiri sebagai sumber dana adalah jumlahnya yang relatif terbatas, terutama pada saat membutuhkan dana yang relatif besar. Mengingat penggunaan salah satu dari dana tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya, jadi perlu disiasati agar mereka saling menunjang. Caranya adalah dengan melakukan kombinasi dari masing-masing jumlah sumber dana. Besarnya penggunaan masing-masing sumber dana ini harus dipertimbangkan agar tidak membebani perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman harus dibatasi. Kombinasi dari penggunaan dana dikenal dengan nama rasio penggunaan dana pinjaman atau utang, atau dikenal dengan nama rasio solvabilitas atau rasio leverage. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, beberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Penggunaan rasio solvabilitas bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston, rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut. Yang pertama, kredit mengharapkan ekuitas atau dana yang disediakan pemilik sebagai margin keamanan. Artinya yaitu jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor. Yang kedua, dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan. Yang ketiga yaitu bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar. Seorang manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik, sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan di samping aktiva yang dimilikinya. Pengukuran rasio solvabilitas atau rasio leverage dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan. Yang kedua, melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi. Tujuan dari rasio solvabilitas.
Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas, yakni satu, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Dua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Tiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Empat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. 6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki dan tujuan lainnya. Yang selanjutnya adalah manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio. Yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memiliki kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran dan bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang nomor 5, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang nomor 6, untuk menganalisis dan mengukur seberapa kerugian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Untuk yang nomor 7, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri. Dan nomor 8 atau manfaat lainnya yaitu intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan sendiri dan pinjaman, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna mempertimbangkan penggunaan modal. Akhirnya dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio solvabilitas. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Yang pertama ada debt to asset ratio atau DEP ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya penandaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman, karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Rumus untuk mencari debt ratio dengan total debt dibagi total aset. Yang kedua, debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditur dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Debt to equity ratio untuk setiap perusahaan tertentu berbeda-beda tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil.
Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan perbandingan antara total uang dengan total ekuitas, yaitu total uang dibagi ekuitas. Yang ketiga, long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka pendek dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus untuk mencari dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Yang keempat, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali pengolahan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio. Jumlah kali perolehan bunga atau times interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Secara umum, semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditur. Sebaliknya, apabila rasio rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. Kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Rumus untuk mencarinya dapat digunakan dengan dua cara, yaitu dengan membagi EBIT dengan biaya bunga atau EBIT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Yang kelima, fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga tambahan kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk mencarinya adalah EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran rasio solvabilitas. Dari pengukuran rasio di atas, dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. Analisis laporan keuangan. Debt to asset rasio tahun 2005 sebanyak 49%. Artinya, dari aktiva perusahaan didanai utang modal pinjaman sebesar 49%, dan ini juga berarti sebanyak 41% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Kemudian tahun 2006 sebanyak 48% dari aktiva perusahaan didanai utang modal pinjaman dan sebanyak 42% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri 35%, kondisi perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 dinilai kurang baik. Artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Debt to equity ratio menunjukkan bahwa kreditor menyediakan rupiah 91 pada tahun 2005. Untuk setiap rupiah 100 yang disediakan pemegang saham, perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 90%. Demikian pula untuk tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, yaitu sebesar 90,4% mendekati 90%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006 dinilai kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Times interest earned pada tahun 2005 adalah 10 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2006, times interest earned adalah 7,6 kali, atau dengan kata lain,
biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2005 baik. Akan tetapi, untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2005 hanya 8,5 kali, dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman baru. Sementara itu, tahun 2006 dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Selanjutnya, rangkuman dari materi tersebut. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas adalah yang pertama, untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menilai dan mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menilai dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai dan mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima yaitu untuk menilai dan mengetahui seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai dan mengetahui atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menilai dan mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Jenis-jenis rasio solvabilitas yaitu ada 5. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau debt ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total uang dengan total aktiva. Yang kedua yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Yang keempat yaitu times interest earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Dan yang terakhir yaitu fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap, merupakan rasio yang digunakan menyerupai rasio times interest earned. Itu tadi penjelasan materi bab rasio solvabilitas dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.